Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara melakukan uji chi-square. Saya contohkan ada judul penelitian yaitu hubungan antara jenis kelamin, ya ini jenis kelamin dengan golongan darah. Jadi seorang peneliti itu meneliti sebanyak 200 responden, baik laki-laki maupun perempuan, di mana laki-laki dan perempuan tersebut diukur golongan darahnya. Nah, tampak di tabel ini data mentahnya, yaitu laki-laki sebanyak 28 orang bergolongan darah A, kemudian laki-laki golongan darah B sebanyak 16 orang, AB 7 orang, dan golongan darah O 49 orang. Totalnya adalah 100 orang. Sedangkan perempuan ini yang bergolongan darah A ada 25 orang, 13 golongan B, 8 golongan AB, dan 54 golongan O. Nah, dari sini kita akan membuktikan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan golongan darah. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dari data ini nanti kita akan masukkan ke SPSS. Kita menuju ke halaman SPSS yang sudah saya buka ya. Pertama yang perlu dibuka adalah data new data seperti ini, klik data, maka akan tampil halaman kerja yang masih kosong. Ini kebetulan saya sudah mulai menginput ya. Jadi di sini terlihat bahwa ada data view dan variable data. Yang pertama kita menuju ke variable data saja. Ya, ini masih kosong. Sebelum di sini masih kosong. Ini nanti langkah selanjutnya. Langkah pertama kita variable view dulu. Variable view ini sebetulnya masih seperti ini, kosong. Nah, kemudian kita isi karena ini kita akan meneliti jenis kelamin dan golongan darah, maka baris pertama ini kita isi tulis gender atau jenis kelamin, kemudian baris kedua ini adalah golongan darah, baris ketiga ini jumlahnya masing-masing golongan darah pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berapa, sama persis yang ada di sini nanti. Nah, ini dalam rangka untuk menginputkan data ini ke SPSS, makanya dengan cara seperti ini: jenis kelamin, golongan darah, frekuensi. Nah, ini nanti akan tampak di data view itu seperti ini. Jadi agar tidak salah menginputkan, maka dibuat nama begini, dirubah variabelnya ini yang tadinya kosong begini dirubah seperti ini: gender, jenis kelamin, golongan darah, dan frekuensi. Nah, selanjutnya tadi di sini ada angka 1, 2, 3. Ini jumlah respondennya. Dari mana itu kita buat? Dari sini. Ini pertama kita buat desimalnya 0 semuanya terlebih dahulu. Yang tadinya ini desimalnya mungkin 2, tapi ini kita nolkan seperti ini. Nah, kita nolkan. Klik panah bawah. Tadinya angka 2. Seperti ini kita nolkan. Nah, kemudian di value-nya tadinya kosong begini, kita klik yang ini, tombol ini. Nah, tombol begini akan muncul kolom begini. Ya. Nah, itu kita isi seperti ini. Angka 1 seperti ini, kita tulis laki-laki, kemudian kita add, maka akan muncul angka 1 ini sama dengan laki-laki. Kemudian yang berikutnya juga sama, nomor 2 gitu. Nomor 2 kita klik perempuan, kita add, maka akan muncul data angka 1 dan 2 itu ada di sini. Ini awal mulanya kenapa ada tulisan ini di sini, dari sini dulu. 1 laki-laki seperti itu, nah, kemudian 2 perempuan. Karena SPSS tidak bisa membaca teks, tapi bisa membaca angka.
Nah, kemudian juga sama untuk yang di ini value yang baris kedua itu golongan darah, karena kita meneliti ada 4 golongan. Yang baik kita lanjutkan ya. Jadi di kolom value saya ulangi untuk baris kedua, karena kita akan memasukkan data golongan darah. Karena golongan darah itu ada golongan darah A, B, dan O, maka karena sekali lagi SPSS tidak bisa membaca A, B, A, O, maka dibuat angka, yaitu dengan membuat value-nya itu dibuat seperti ini, seperti tadi, satu golongan darah. Nah, ini untuk yang kode 1 ini maksudnya berarti itu maksudnya adalah golongan darah A, kita add 2 golongan darah B, kita add lagi, seterusnya sampai 4 golongan darah kita masukkan semua, maka akan tampil seperti ini. Ketika kita add semua, akan masuk di sini ada 4 golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi ini kita sudah memiliki 4 golongan darah di baris kedua. Baris ketiga ini menunjukkan jumlah golongan darah A berapa, B berapa pada laki-laki dan perempuan. Ini kalau seperti ini yang baris ketiga, biarkan saja tanpa merubah value-nya, karena ini hanya menunjukkan jumlah, tidak mengkategorikan apapun. Nah, selanjutnya kita menuju ke data view. Nah, data yang tadi, yang ini kita masukkan. Laki-laki golongan darah A 28 orang. Kita masukkan itu. Laki-laki golongan darah A, perempuan 28 orang ya. Ini tadi kita jangan sampai salah ya. Tadi ini 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Yang berikutnya 1 adalah menunjukkan golongan darah A, 2B, 3AB, 4O. Ya, jangan sampai salah itu. Ya, jadi nomor 1 laki-laki, kita masukkan yang data laki-laki terlebih dahulu, data yang dari sini nih. Laki-laki kita masukkan dulu 28 golongan darah A, kita masukkan di sini 28. Kemudian di sini ada laki-laki golongan darah B 16. Nah, maka laki-laki menunjukkan angka 1, 2 itu menunjukkan golongan darah B, 16 itu menunjukkan jumlahnya. Terus seterusnya ini sampai semua data 7, 49, 25, 13, 8, dan 54 kita masukkan semua. Nah, ini masukkan semua. Ini sekali lagi jangan sampai salah ya, karena misalnya di sini yang perempuan golongan darah O, golongan darah O 54. Nah, kita cek 54. Nah, sudah ya. Berarti ini data sudah kita masukkan semuanya. Langkah selanjutnya kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab kita klik. Nah, kita kembalikan terlebih dahulu ya. Tadinya seperti ini. Nah, karena kita akan membuat tabulasi silang, maka untuk jenis kelamin dimasukkan di row, golongan darah dimasukkan di kolom. Nah, kemudian kita ini frekuensi biarkan saja. Kemudian kita klik statistik, pilih chi-square. Tadinya kosong begini, kita centang. Kemudian continue. Oke. Maka akan tampil seperti ini ya. Di hasil outputnya, yaitu tabel cross tab atau tabel silang. Nah, data ini harus sama dengan yang ada di sini. Nah, ya, ini sama. Ini menunjukkan data tabulasi data silang. Nah, ini hasilnya di sini nih yang akan kita baca. Teman-teman sekalian, kalau ini di A ini menunjukkan 0 sel kurang dari 5, artinya ini nilai, tidak ada nilai sel yang menunjukkan
lebih dari 5, artinya semua sel itu nilainya kurang dari 5, maka yang kita pakai adalah nilai Pearson chi-square. Pearson chi-square ini yang kita pakai di sini. Kita lanjutkan. Jadi ketika kita sudah melakukan analisis chi-square, maka hasil outputnya seperti ini. Tadi ya, seperti yang saya jelaskan ya, data yang ada di tabulasi silang cross tabulation ini tadi harus kita cocokkan harus sama persis dengan yang ada di sini. Ini berarti benar kalau tidak ada perbedaan ya, harus sama persis. Nah ya, yang kita akan baca itu di sini nih, chi-square test. Tabel chi-square test ini yang nantinya akan menjadi dasar kita untuk mengambil kesimpulan. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada nilai signifikansi detail ya. Ya, ini dari sini yang akan kita pakai. Ya. Nah, mana di antara ini yang akan kita pakai? Nah, kuncinya ada di sini karena kita tadi melakukan uji chi-square, maka ini yang kita pakai, chi-square. Nah, dari mana dasarnya? Dari ini. Apabila nilai selnya ya tidak ada nilai sel yang lebih dari 5 ya, maka yang kita pakai adalah Pearson chi-square ya, jadi sini. Nah, kalau ini ternyata di sini ada 6, maka bukan chi-square tapi bisa kita pakai likelihood ratio. Nah, kebetulan saja semua nilai signifikansinya itu di atas 0,05. Ya, ini apa artinya? Ini kan berarti nilai alfanya adalah, kalau kita pakai yang atas saja ya, karena ini nilainya adalah 0 cell have expected count less than 5, maka yang kita pakai ini menunjukkan bahwa nilai alfanya adalah 0,852. Kita bandingkan dengan nilai tingkat kepercayaan ya 0,05. Kita bandingkan ini 0,8, lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, tentunya ini karena 0,8 maka lebih besar dari 0,05. Apabila nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa H0-nya yang diterima ya, H0-nya yang diterima. Artinya kalau H0-nya diterima berarti HA-nya ditolak. H0 diterima, kita menuju ke judul penelitian kita, hubungan antara jenis kelamin dengan golongan darah. Berarti hipotesisnya H0-nya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan golongan darah. HA-nya ada hubungan antara jenis kelamin dan golongan darah. Berhubung tadi nilai p-value-nya adalah 0,8 yang berarti lebih dari 0,05, maka H0-nya yang diterima, HA-nya yang ditolak. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan golongan darah. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata jenis kelamin tidak berhubungan dengan golongan darah. Ya, itu kesimpulan dari penelitian ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hipotesisnya ya. Tidak, yang kita pakai adalah ini. Karena nilai 0,8 lebih dari 0,05. Berarti HO-nya yang diterima, HA-nya yang ditolak. Jadi tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan golongan darah. Ini kesimpulan akhirnya. Baik, terima kasih.